Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar materi function. Nah, saya udah buka ini devc-nya. Sekarang saya Ctrl N dulu untuk membuka IDE-nya. Terus saya mengetikkan sesuatu sehingga muncul bintang dan saya coba save. Saya beri nama function.cpp. Coba enter. Ya, ini sudah ada function.cpp. Saya seperti biasa membuat template-nya terlebih dahulu. Template-nya yakni include studio.h integer main return 0. Oke. Jadi function biasanya kita itu membuat print di dalam main, begitu ya. Misalnya print hello gitu. Terus misalnya kalau ada dua baris dari print, kita buat dia menjadi hello 2 begitu. Nah, ini semuanya di dalam main. Menggunakan function, kita dapat menyimpulkan dua line ini menjadi satu. Caranya adalah kita membuat di atas void cetak gitu ya. Terus kita buka seperti ini dan ini kita masukin ke dalam. Dan di sini kita tinggal panggil cetak. Maka kalau kita compile dan run, dia akan menjalankan dua ini. Lah, apa sih ini void? Lah, kok bisa begini? Nah, oke. Void adalah function yang tidak memiliki return value dan tipe data. Hah? Apa itu return value? Apa itu tipe data? Nah, di dalam function kita dapat ada beberapa jenis function begitu ya. Nah, ciri-ciri function biasa awalnya dimulai oleh tipe data. Misalnya ada integer, maka dia akan mengembalikan return value yang bernilai integer. Misalnya ada float, maka dia akan mengembalikan nilai float. Nah, kita coba pakai integer ya. Nah, kalau pakai integer, kita coba di bawah integer angka begitu. Misalnya kita kembalikan return 10. Kalau kita panggil di sini menjadi angka, nah, tampilan yang akan muncul di konsol adalah hello, hello 2 dan 10. Apakah benar? Ya. Dan pastinya ini nanti jadi satu baris ya. Untuk mengantisipasi itu kita kasih PSSN terlebih dahulu. Ups. Ya, ini kita coba jalankan, compile and run. Nah, hello hello 2. Loh, kok tidak muncul? Nah, begini. Dalam konsep function, apabila suatu angka yang hanya dikembalikan saja tanpa di print, maka dia tidak akan muncul. Nah, gimana caranya? Kita tinggal seperti ini. Ini diambil, jadi print f. Nah, untuk mudahnya kita coba masukkan dalam variabel aja ya. Integer angka dari function sama dengan angka. Nah, terus kita bilang printf seperti biasa %d angka dari function. Oke. Coba kita jalankan sekali lagi. Salah tekan. Yang ini harusnya.
Nah, sudah muncul begitu. Jadi dengan function, dua baris line yang panjang bisa kita buat menjadi satu baris line. Dan untuk integer angka ini apa sih, kok cuman mengembalikan angka? Nah, ini kalau kita variasikan lebih jauh lagi, kita dapat membuat kalkulasi tanpa membuat logikanya di dalam main. Sejauh ini, apabila sebuah program dibuat di dalam main, itu dapat disebut dengan codingan yang kotor ya, dan kurang direkomendasikan, karena integer main ini akan sangat banyak sekali codingan dan ratus-ratus codingan, dan akan bingung begitu. Nah, dengan menggunakan function, kita dapat memisah-misah codingan ini di ini. Jadi kalau misalnya kita bekerja di kantor, terus ada satu fitur misalnya kalkulasinya salah begitu ya. Nah, kita tidak perlu men-scroll dari atas sampai bawah. Let's say misalnya sini ada codingan sampai bawah gitu ya. Kita tidak perlu men-scroll mencari logika di mana yang salah. Kalau kita menggunakan function, kita cukup pergi mencari kalkulasi logika yang mana. Misalnya kalkulasi pajak. Nah, kalau programmernya baik gitu ya, nah, dan bagus, dia membuatkan satu function yang bernama integer kalkulasi pajak begitu. Nah, dan dia return nilai pajaknya, misalnya hasil pajak gitu ya, begitu. Dan sini misalnya dia sudah melakukan kalkulasi ini itu. Nah, sebagai programmer, kalau misalnya kita melihat codingan seperti ini, tentu scope dari area yang kita lihat, area yang kita cari, area yang ingin kita butuhkan menjadi lebih kecil. yakni di dalam function kalkulasi pajak saja. Tapi kalau semuanya dibuat di dalam integer main, maka kita akan scroll sampai bawah, di manakah codingan yang bernama kalkulasi pajak begitu. Ya, jadi lebih bersih aja gitu ya, tidak semuanya di dalam main. Ini saya coba hapus dulu. Nah, ada coba kita bikin satu kalkulasi yang simpel ya. Ini saya coba hapus. Saya coba buat integer perkalian kuadrat, atau enggak langsung kuadrat saja ya, integer kuadrat. Nah, ini misalnya kalau kuadrat kan misalnya kalau ada sebuah angka itu dikali dengan dirinya sendiri, ya enggak sih? Nah, berarti kalau misalnya saya punya 2, dan maka saya akan mengembalikan 4. Nah, di sini kita dapat membuat satu function return yang mengembalikan return, misalnya ada variabel angka dikali angka. Nah, tapi kan angka ini datang dari mana? Harusnya kalau flow-nya benar, angka itu datang dari inputan user, ya enggak sih? Atau enggak dari si main yang melempar suatu angka untuk dikembalikan. Nah, di function kita diberikan kemampuan untuk memberikan parameter. Nah, parameter itu adalah begini. Kita di dalam kurung ini kita membuat misalnya integer angka begitu. Jadi istilahnya kalau misalnya ini saya coba komen dulu. Terus saya bilang integer angka saya sama dengan 5 titik koma. Ya, jadi di main istilahnya ada
dari user bilang ada satu kotak, dia coba input tekan 5. Nah, 5 ini masuk ke angka saya. Nah, terus saya mau menampilkan kuadratnya. Berarti saya membuat integer hasil kuadrat sama dengan kuadrat dari angka saya. Nah, kita coba print hasil kuadrat. Begitu. Nah, apa sih yang dilakukan di sini? Jadi pertama tadi kan ada inputan dari user yang masukkan 5 ke dalam angka saya. Terus kita membuat satu variabel yang bernama hasil kuadrat yang dalamnya adalah melakukan suatu function. Functionnya adalah si kuadrat yang sudah kita bikin sendiri. Dan kita melempar angka saya. Angka saya ini nanti diubah menjadi nilai aslinya, yakni angka saya itu 5 ya. Jadi angka saya ini 5. Jadi istilahnya saya melempar 5 ke dalam sini. Jadi prosesnya flow function. 5 dari kuadrat angka saya akan langsung loncat ke sebelah sini. Ya, loncat. Terus saya melakukan kalkulasi ini. Integer kuadrat saya masukkan 5 dan di sini saya akan otomatis return 5 kali 5. Nah, kok bisa? Ini kan angka saya. Kan ini angka, kan beda. Nah, secara proses kalau kita melempar kuadrat angka saya ini di-convert menjadi 5. Oke ya. 5 dimasukkan ke dalam variabel copy sendiri. Nah, maksudnya copy sendiri adalah si function kuadrat memiliki nilai copy 5 dan dia masukkan ke dalam integer angka milik si function kuadrat ini, dan dia akan mereturn 5. Begitu. Jadi kalau begini, dia integer kuadrat memiliki salinan angka sendiri yang nanti akan dikalkulasi dan dikembalikan. Begitu. Apakah benar begitu ya? Coba kita jalankan dulu. Tekan yang ini, F11. Ya, jadi benar. Karena hasil kuadrat dari 5 kali 5 adalah 25. Begitu. Oke, ini saya tutup. Ya. Jadi untuk function seperti itu. Terus selanjutnya kita akan mencoba beberapa variasi dari function ya. Oke.